salah satu dari sekian banyak tujuan dari pelaksanaan IKM itu sendiri. Dan sampai hari ini ternyata masih banyak sekolah-sekolah khususnya dari Nusa Tenggara Barat itu yang belum mendaftar IKM, ya. Bahkan provinsi kita termasuk satu dari 4 provinsi yang pendaftarannya masih di bawah 50%. Untuk itu kami Dinas Pendidikan harus bawa masalah ini karena kita menawarkan judul webinar kan solusi pendaftaran IKM. Jadi semoga Bapak Ibu nanti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya tentang IKM. Tadi sudah ada pembukaan, sekaligus arahan walaupun terpotong ya. Tadi Bapak Ibu disampaikan salam dari Bapak Agus Siswo. Karena kendala jaringan dan listrik, beliau tidak bisa lanjut bergabung dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya itu ada pemaparan, sekaligus nanti kita diskusi tentang pendaftaran IKM dan tetek bengeknya begitu. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin tanyakan jangan ragu, jangan sungkan. Tapi pastikan raise hand dulu, diizinkan on mic biar tidak berebutan. Oke. Seperti itu, acara berikutnya penyampaian materi dari Bapak Samsul Fahrozi, Kapten Belajar IT sekaligus trainer Educare Corner Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada beliau disilakan. Baik, terima kasih Pak Herudin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali dan bahagia rasanya bahwa siang hari ini kita bisa berjumpa di siang hari ini dalam situasi yang mulia, yang istimewa dalam situasi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bagi ibu dan bapak yang menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah Ramadan pada siang hari ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan sehingga bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini hingga selesai dan tentunya semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak kepala sekolah, ibu bapak guru dan rekan-rekan semua. Jadi tujuan utama dari webinar kita pada hari ini yang diselenggarakan oleh komunitas Educare Corner, yang dimana Educare Corner ini adalah salah satu komunitas yang sudah terdaftar di PMM, dan saya yakin Bapak yang hadir pada hari ini juga sudah bergabung dengan komunitas kami di PMM, dan insya Allah nanti kami akan hadir melalui komunitas ini untuk hadir ya untuk membahas hal-hal yang sedang viral ya terkait dengan dunia pendidikan, kemudian pengembangan profesi guru, kurikulum merdeka, dan termasuk pemanfaatan TIK. Dan ke depan memang rencana kita juga kita akan mengadakan workshop, mungkin secara daring nanti, workshop untuk pembuatan multimedia pembelajaran interaktif berbasis Android. Nah, itu rencana kami ke depan. Mudah-mudahan selesai pendaftaran webinar ini nanti kita bisa aktif lagi dengan tema-tema lain ya dalam rangka peningkatan kompetensi guru seperti itu. Baik, mudah-mudahan kehadiran kami bisa membantu menjawab permasalahan ataupun kendala yang ada di sekolah. Yang perlu kami ketahui untuk siang hari ini di antara ibu dan bapak kepala sekolah, rekan-rekan semua, ibu bapak guru, yang sekolahnya sudah mendaftar dulu ya, yang udah mendaftar, ya. Dan saya yakin hari ini hadir sekalipun sudah mendaftar, hadir ingin lebih meyakinkan diri saya kira ya. Yang sudah mendaftar boleh ini ya. Coba ketik nama sekolahnya di chat coba. Saya ingin tahu ada berapa orang yang sudah mendaftar IKM. Daftar apa maksudnya nih Pak? Mendaftar kurikulum merdeka. Mendaftar kurikulum merdeka. Oke ya. Kami SMKPK Pak Samsul otomatis ananya. Otomatis ya. Kalau SMKPK berarti nanti sekolah penggerak deh ya. Iya Pak. Sekolah penggerak betul. Maaf kami SMA Jika Selong belum 100% menggunakan kurikulum merdeka, masih merdeka merdekanya enggak 100% gitu loh. Masih baik. Ya, maka sebenarnya kan judul webinar ini kan solusi pendaftaran IKM ya. Target kami sebenarnya yang belum mendaftar IKM. Nah, tetapi sebenarnya kehadiran Bapak yang sudah mendaftar IKM pun ini menjadi hal yang luar biasa. Mengapa? Karena lewat webinar hari ini akan semakin diyakinkan terkait pendaftaran yang pernah dilakukan.
Karena bisa jadi kemarin mungkin mendaftar karena dinas, segera mendaftar oleh dinas, ya, tanpa apa ya, mengenal lebih dalam sebelum mendaftar, ya. Seperti itu. Mudah-mudahan siang hari kita bisa berdiskusi banyak dengan pendaftaran yang sudah dilakukan, ataupun bagi yang belum mendaftar, nah hari ini bisa terselesaikan solusinya, ya. Baik, ini sudah cukup banyak yang sudah mendaftar. Ya, sudah ada 1, 2. Ya, cukup banyak ini yang sudah mendaftar. Berarti sisanya ini yang hadir belum mendaftar, ya. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak yang sudah mendaftar pun nanti bisa menyampaikan informasi ini kepada sekolah, ya, bisa melalui forum KS ataupun forum-forum yang lain kaitan dengan kendala-kendala yang terjadi. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Ya, baik. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, dan ini mungkin banyak diskusi saja nanti, ini sepintas saja gambaran dari saya. Jadi terkait dengan apa namanya kurikulum Merdeka ini beberapa istilah yang harus kita pahami bersama, ya. Yang pertama itu ada istilah Platform Merdeka Mengajar atau PMM, ya, di mana PMM ini yang pertama digunakan untuk mendaftar, itu yang pertama, ya. Jadi PMM ini digunakan untuk mendaftar kurikulum Merdeka. Nah, PMM itu bisa diinstal di HP, ya, di HP Android melalui Play Store atau diakses melalui website, itu bisa. Jadi itu yang pertama, PMM itu digunakan untuk mendaftar kurikulum Merdeka. Nanti saya tunjukkan. Yang kedua, PMM ini digunakan sebagai sarana untuk persiapan penerapan IKM. Nah, jadi setelah mendaftar, itu nanti selanjutnya adalah Ibu dan Bapak belajar di PMM. Karena semua hal tentang PMM, semua hal tentang kurikulum Merdeka itu ada di PMM. Ya, mungkin nanti di sesi webinar berikutnya kita coba kupas, ya, secara detail kaitan dengan bagaimana belajar di PMM itu. Nah, jadi itu PMM, jadi sebagai tempat untuk mendaftar, dan yang kedua itu sebagai tempat untuk belajar, ya, tentang kurikulum Merdeka. Kemudian yang berikutnya saya lompat yang paling bawah itu akun belajar ID. Ya. Jadi ini akun wajib yang dimiliki oleh semua PTK yang sudah masuk ke Dapodik, yang akan nanti digunakan ini untuk mengakses PMM, nah, itu ya, dan mengakses banyak sekali platform-platform digital Dikbud seperti itu. Nah, dan ini ada banyak permasalahan terkait belajar ID ini. Ada yang lupa password, ada yang tahu akunnya, ada yang apa namanya sudah tahu password tapi passwordnya salah dan segala macamnya. Nanti kita akan kupas hari ini apa permasalahannya, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini ada 3 pilihan pendaftaran IKM. Nah, untuk diketahui bersama oleh Ibu dan Bapak semua, bahwa implementasi kurikulum Merdeka itu penerapannya melalui 3 jalur. Okay? Yang pertama itu jalur sekolah penggerak, yang kedua jalur SMKPK tadi namanya, Bapak ya, Ibu tadi kalau nggak salah itu, yang Pak Ramli, Pak Ramli. Ya, SMKPK Pak ya. Oke, Pak. Ya, itu sudah kurikulum Merdeka, jadi sekolah penggerak dan SMKPK. Kalau SMKPK Pak ada ini ya, ada bantuan dari pemerintah juga ya untuk pelaksanaannya. Ada Pak, ada. Jadi yang sekolah penggerak dan SMKPK ini itu dia ada intervensi dari pemerintah. Ya, karena memang ini seleksi untuk menjadi sekolah penggerak dan SMKPK ini ada proses seleksi gitu, ya. Nah, bagi sekolah yang tidak masuk ke 2 jenis ini, bisa menerapkan kurikulum Merdeka jalur mandiri. Mandiri artinya ya dari sisi pembiayaan, dari sisi pelatihan itu mandiri. Tetapi pemerintah tetap menyediakan PMM sebagai sarana belajar. Nah, perbedaannya yang karena nanti di akhir pendaftaran itu Ibu dan Bapak itu akan diminta untuk memilih di antara 3 ini. Apakah mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ya. Jadi supaya tidak salah istilah nih, ada yang sering menyebutnya kurikulum belajar, ya. Ada yang bilang ini kurikulum mandiri, ada yang ini bilang kurikulum berbagi, gitu ya. Nah, supaya tidak keliru, jadi mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, perbedaannya apa di antara ketiga ini? Nah, yang mandiri belajar ini biasa nanti akan direkomendasikan untuk sekolah-sekolah yang
belum siap 100% untuk menerapkan kurikulum merdeka. Itu nanti secara sistem akan diarahkan oleh sistem ini untuk memilih mandiri belajar. Karena di mandiri belajar ini Ibu dan Bapak tetap menggunakan perangkat K13. Jadi tidak ada perangkat menggunakan perangkat K13, KIKD, kemudian program tahunan, semester dan segala macam itu tetap. Ya, hanya saja di mandiri belajar itu Ibu dan Bapak mencoba menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Nah, pertanyaannya apa saja prinsip-prinsip kurikulum merdeka? Nah, itu kan harus kita pelajari. Belajarnya di mana? Ya di PMM, gitu. Itu mandiri belajar. Kemudian kalau mandiri berubah, ya itu mandiri berubah adalah kalau mandiri berubah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka secara utuh, gitu ya. Jadi perangkatnya berubah, tidak lagi menggunakan perangkat K13. Nah, kalau yang mandiri berbagi itu sebenarnya sama dengan mandiri berubah, hanya saja di mandiri berbagi ini itu diminta komitmen pada sekolah untuk membagikan baik-baik. Tapi dari sisi perangkat, ya dari sisi kurikulum yang digunakan itu sama. Nah, seperti itu. dengan. Nah, baik. Selanjutnya di dalam proses pendaftaran kurikulum merdeka ini, itu Ibu dan Bapak nanti mendaftarnya itu melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM yang bisa di-download di Android, ya. Atau bisa juga melalui websitenya, ya. Nah, ini websitenya, website PMM melalui browser seperti ini. Nah, saat membuka ini, Ibu dan Bapak pastikan menggunakan Google Chrome. Saat membuka ini ya, gunakan Google Chrome untuk membuka website ini. Ini saya coba ulang berbagi ya supaya terlihat full. Saya coba ulang. Oke, baik. Jadi nanti Ibu dan Bapak mendaftar melalui website-nya ini, guru.kemdikbud.go.id, lewat sini, ya. Ini alamat websitenya. Atau kalau bingung-bingung Ibu Bapak bisa klik PMM. Ya, ketik aja PMM di Google itu, ya di Google Chrome. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Ya. Pak, terlihat Pak Oding ya? Iya, terlihat Pak Ula. Nah, kadang-kadang di pencarian Google itu ada muncul ini PMM pertukaran mahasiswa merdeka. Bukan yang ini, cari yang ada tulisannya Merdeka Mengajar, ya platform Merdeka Mengajar. Yang ini dia, bukan yang ini. Ya, karena di beberapa kasus yang saya temui di beberapa sekolah itu mereka ngelapor tidak bisa mendaftar. Tapi ternyata mereka salah website, ya. Harusnya di sini, ya, platform Merdeka Mengajar yang ini. Nah, lewat sini nih. Nah, kemudian nanti tinggal klik daftar di sini. Ya, ini klik daftar di sini. Seperti itu. Nah, permasalahan yang terjadi saat mendaftar memang ada beberapa masalah. Nah, ini contohnya ya. Ini saya coba klik daftar di sini. Nah, adakah di antara Ibu Bapak yang tampilannya seperti ini? Ya, saya yakin ada, ya. Ada kata maaf seperti ini. Iya, Pak. Betul ya? Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya yang pertama adalah, ini kalau saya ini kan menggunakan akun saya sebagai kepala sekolah, ini artinya yang pertama kemungkinan sekolah tersebut adalah sekolah penggerak seperti saya. Ini kebetulan sekolah saya masuk di sekolah penggerak angkatan 3. Ya, angkatan 3. Nah, sehingga saya nggak bisa mendaftar. Tapi ini ada sekolah yang bukan sekolah penggerak, bukan juga SMKPK, mau mendaftar tapi tampilannya seperti ini. Nah, beberapa penyebabnya di antara lain adalah masih PLT. Ya, kepala sekolah masih PLT. Atau yang kedua, kepala sekolah tersebut baru diangkat. Nah, itu beberapa penyebabnya. Atau bisa jadi memang tidak terdeteksi sebagai kepala sekolah di sistem. Nah, itu penyebabnya ini terjadi. Ya. Nah, ketika ini terjadi, kemarin ada kasus. Nah, ini ada kasus, ya, ada kasus ini.
tampilannya seperti ini, ya. Setelah saya cek, itu ternyata penyebabnya adalah yang terbaca di laptop kepala sekolah tersebut itu adalah akun pribadinya yang @gmail.com, ya, yang @gmail.com itu yang yang terbaca, gitu ya. Nah, maka nanti ketika tampilannya seperti ini, coba cek dulu di sini, Bu Bapak. Nah, ini ada buletan kecil di atas, ya, ada buletan kecil di atas kan? Ini coba Ibu Bapak klik. Nah, di paling atas itu pastikan, apakah terlihat Pak Oding ini? Foto ini? Masih seperti yang tadi, Masih Pak. yang tadi, Pak. Ya, yang ini yang tulisan Samsul Fahrozi ini terlihat ya? Belum, Nah, Pak. masih hanya Chrome-nya saja yang tadi yang di IKM. Ya, Ya, maaf. biar saya ganti share screen kalau gitu biar lengkap ya. Bentar. Baik. Oke. Nah, ini Pak Oding saya coba klik yang profil Chrome saya, bisa ya terlihat ya? Ya, terlihat. Terlihat, Pak. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini, coba cek dulu Ibu Bapak. Bisa jadi di sini yang tertera adalah akun pribadinya. Ini saya coba contohkan ya. Ini saya coba buka akun pribadi sebentar. Ini saya coba membuka PMM ya. PMM. Ini kemarin kasus terjadi di salah satu sekolah. Ya. Nah, ini sekolah tersebut membuka PMM. Kita klik daftar. Nah, dia masuk. Ya, dia masuk seperti ini. Nah, tampilannya seperti itu. Sebentar. Oke, nah. Coba cek di sebelah sini. Nah, kadang-kadang di sini masih akun pribadi yang @gmail. Nah, sehingga pastikan saat mendaftar itu, ya, pastikan sudah menggunakan akun Belajar ID itu pastikan. Itu yang pertama. Nah, jika sudah memastikan, tapi ternyata tetap kendalanya masih seperti ini, maka yang dilakukan oleh sekolah itu adalah melakukan pelaporan. Nah, saya ingin tahu, silahkan boleh raise hand sekolah yang saat ini menghadapi kendala seperti ini. Silakan raise hand. Ada 1, 6, oke, 7, oke, hanya 7 ya. Oke, baik. 8, oke, udah 8 orang nih raise hand. Raise hand itu ada di, kalau di laptop raise hand-nya itu ada di sini nih. Nah, ini raise hand, ya. Kalau yang di HP itu di mana Pak Oding ya? Kalau di HP di titik 3 ya tempatnya ya? Tidak, Pak, langsung kelihatan di layar. Ada ikonnya langsung. Kelihatan di layar ya, ya. Silakan. Ini 8 orang, oke, baik. Nah, nanti Ibu dan Bapak yang bermasalah seperti ini, kalaupun ada sekolah lain juga nanti mohon disampaikan. Nah, ini langkahnya ya. Jadi langkah kalau terjadi hal seperti ini hanya ada satu langkah ini, ya, yaitu melakukan pelaporan di tim pusat. Ya, pelaporan dilakukan kepada tim pusat di Jakarta supaya diberikan akses. Nah, karena kami selaku tim kapten di sini itu tidak bisa memberikan akses. Yang bisa memberikan akses hanya tim pusat. Nah, sehingga Ibu Bapak perlu melakukan pelaporan. Nah, bagaimana cara melakukan pelaporan? Nah, mohon ini. Ya. Nah, cara melakukan pelaporan itu silahkan kembali ke halaman ini, ke halaman websitenya PMM, halaman depan itu. Lalu Ibu dan Bapak itu scroll ke paling bawah. Paling bawah. Nanti di sini ada tulisan kunjungi pusat bantuan. Ya. Ya, ini kunjungi pusat bantuan. Nah, ini silahkan ini diklik.
Ya, pusat bantuan ini seperti tampilannya. Kemudian nanti di sini ada kendala pendaftaran kurikulum Merdeka. Oke, ini diklik ya. Nah, lalu di sini silahkan Ibu Bapak baca. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Ibu dan Bapak nanti diminta untuk mengirimkan data dan SK sebagai kepala sekolah. Nah, di sini. Ini dia linknya ya. Nah, ini diklik aja link ini. Oke. Maka Ibu dan Bapak nanti tinggal mengisi datanya di sini. Nah, ini silakan diisi. Ya, ini diisi. Oke, seterusnya diisi. Ya. Nah, apakah saat ini Anda memiliki peran sebagai PLT kepala sekolah? Nah, silahkan ini dipilih. Jika Ibu dan Bapak saat ini sebagai PLT, maka jawab ya betul. Mengapa ini dipertegas di awal? Karena begini. Nah, ini kasus ya. Misalkan ada guru, mohon maaf nih, ada guru misalkan, anggaplah guru SD. Itu beliau membuka TK swasta. Ya. Dan di TK swasta tersebut, ya, ibu ini sebagai kepala sekolah atau sebagai PLT. Jadi seperti itu di sekolah TK ini, ya. Padahal beliau sebenarnya induknya itu di SD. Nah, maka itu kan PLT statusnya di TK. Nah, untuk kasus seorang PTK yang berada di dua sekolah, maka kemungkinan besar dia akan punya dua akun juga. Di SD dia punya akun, karena dia masuk dapodik di SD, di TK juga dia akan punya akun. Nah, maka nanti saat mendaftar di TK-nya itu gunakan akun yang TK-nya. Karena dia sebagai kepala sekolah ataupun PLT di TK. Seperti itu. Nah, sehingga yang kedua itu adalah bahwa untuk pendaftaran kurikulum Merdeka ini tidak harus menggunakan akun yang @admin itu Ibu dan Bapak. Jadi bisa menggunakan @guru. Untuk PLT kan masih @guru akunnya. Bahkan kepala sekolah yang baru diangkat itu kan masih @guru. Itu tetap bisa mendaftar. Tetapi sekali lagi kemungkinan besar akan tampil kata maaf yang tadi itu. Nah, maka silahkan lakukan pelaporan di sini dengan menyiapkan SK. Ya, SK sebagai PLT atau sebagai kepala sekolah. Ya. Nah, silakan ini dipilih di sini sesuai keadaan Ibu Bapak. Nah, lalu nanti di selanjutnya ini silahkan diisi data-data Ibu Bapak nanti. Ya, ini contohnya ini kan SK apa namanya? SK penunjukan Ibu Bapak. Silakan diisi seterusnya sampai selesai. Ya. Seperti itu. Nah, setelah menunggu, yang bisa dilakukan adalah sekarang menunggu. Ya, hanya menunggu untuk apa namanya diberikan akses. Nah, sambil menunggu, kami di tim kapten nanti juga bisa membantu untuk apa namanya melaporkan bahwa Ibu Bapak sudah mengirim laporan di sini. Ya, nanti kami akan bantu juga meneruskan bahwa Ibu dan Bapak sudah melakukan pelaporan permohonan akses di apa namanya di sini, ya di Google Form ini. Nah, nanti mohon silahkan bisa japri ke saya. Bisa japri ke saya itu ini sebentar ya, saya buka. Nanti silakan Ibu dan Bapak itu japri saya bunyinya seperti ini. Bentar, ini saya coba ketik dulu ya. Jadi NPSN, kemudian nama sekolah. Nama kepala sekolah, kemudian email belajar ID kepala sekolahnya. Yang terakhir permasalahan. Sudah mengajukan pelaporan di Google Form, namun belum bisa mendaftar IKM. Sebentar ini saya slideshow ya.
Silahkan nanti ini dikirim ke saya. Ya, NPSN, kemudian nama sekolah, kemudian nama kepala sekolah, kemudian email belajar ID kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini bisa PLT, bisa yang definitif, ya. Tetapi pastikan, ya, yang melakukan pelaporan atau yang akan mendaftar di IKM itu adalah kepala sekolah yang sesuai dengan Dapodik. Nah, itu yang dipastikan, yang tertera di Dapodiknya. Oke. Mohon maaf, Pak. Ya, silakan, gimana? Bagaimana jika permasalahannya ini permasalahan paling mendasar mungkin Pak, kalau kepala sekolahnya belum punya akun belajar.id-nya gimana Pak? Oke. Kalau terkait permasalahan akun, setelah ini akan saya jelaskan Bu ya. Setelah ini akan saya jelaskan. Ini dulu saya jelaskan terkait dengan jika terjadi kendala maaf seperti tadi. Ya. Jadi nanti siapkan NPSN-nya berapa ke saya, nama sekolah, nama kepala sekolah, email belajar ID, kepala sekolahnya. Terus permasalahannya tolong diketik seperti ini ya. Sudah mengajukan pelaporan di Google Form namun belum bisa mendaftar IKM. Jadi pesannya yang dikirim ke saya itu seperti ini. Atau bisa juga dikirim ke tim kapten juga bisa. Maaf Pak. Maaf ya, Pak. silakan. Kami juga sudah melakukan hal-hal yang Bapak sebut tapi sampai hari ini belum bisa terlaksana pendaftaran. Sudah, Japri saya yang sudah ya? Sudah. Sudah ya. Sudah saya teruskan. Berarti kan tinggal menunggu. Tinggal menunggu saja karena memang tadi saya lihat itu ada 45.000 pelaporan yang masuk, saya coba cek tadi. Karena sekali lagi kami di tim KPN itu nggak bisa melihat by name by address, ya apa istilahnya yang sudah melapor itu kami tidak bisa mengeceknya, nggak bisa karena ini kewenangan pusat. Jadi kami hanya membantu untuk meneruskan laporan supaya bisa dipercepat. Ya, jadi silakan menunggu saja. Kemudian pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau sampai dengan tanggal 14 juga nggak bisa mendaftar, misalkan begitu ya? Kan itu pertanyaannya ini. Nah, maka Pak, maaf Pak, bisa bertanya. Kemarin sekolah kami juga, yang dari SMA 2 Narmada, sekolah kami juga muncul seperti yang tadi tampilan maaf, cuman kami pilih option 3. Waktu itu yang mendaftarkan adalah waka ke kurikulumnya, jadi bukan kepala sekolahnya. Di sana option nomor 3-nya, jadi kami masuk melalui akun kepala sekolah, itu bisa langsung mendaftar. Apakah itu terbaca mendaftar atau belum ya Pak ya? Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Setelah ini akan saya perlihatkan ya. Setelah ini akan saya perlihatkan bagaimana contohnya yang sudah mendaftar dan yang belum. Tapi yang jelas sekali lagi nanti kalau sudah melapor di yang tadi ya di link yang saya tunjukkan tadi, silahkan kirim ini ke saya dan nantinya akan saya teruskan ke tim pusat. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana tanggal 14 saya belum bisa mendaftar? Nah, maka kalau dari kami yang penting kita sudah berusaha, gitu ya, sudah berusaha mendaftar, sudah melapor. Nah, kalau sampai batas tenggang waktu pun nggak bisa, apa mau dikatakan seperti itu. Yang jelas kita sudah kirim laporan dan tentunya nanti pasti ada kebijakan. Ya, yang penting kita sudah melapor seperti ini. Kita sudah usahakan yang maksimal. Ya, seperti itu. Nah, jika ini sudah di screenshot yang tadi ya, bagi yang belum melapor ya, sudah. Saya sudah mengirim sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, Pak. Iya, karena memang itu di kondisi normal, Pak, itu 5 hari diminta menunggu di kondisi normal. Apalagi yang sekarang ini kondisi kalau upload berkasnya kurang lebih sudah 1 mingguan, Pak. Sudah 1 mingguan ya? Nah, bagi yang sudah merasa melapor, kemudian sudah juga ke saya, dan saya juga sudah teruskan seperti ini, maka coba nanti bersihkan browsernya. Sudah dicoba Pak, bersihkan browsernya? Sudah, tapi masih belum bisa juga. Nah, berarti memang belum disetujui oleh tim pusat. Tinggal menunggu saja. Seperti itu. Nah, kemudian jika nanti sudah mendaftar, nah, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Sebentar. Saya carikan dulu ininya. Oke, jadi nanti kalau sudah mendaftar, itu nanti akan tertulis seperti ini. Coba tes login lagi menggunakan akun belajar ID yang pernah digunakan untuk mendaftar. Nah, nanti tampilannya seperti ini nih. Ada tulisan terdaftar di sini. Seperti itu. Ya, ini ciri-cirinya sudah terdaftar. Silakan cek nanti. Ya. Ngeceknya di mana, Pak? Ngeceknya itu adalah lewat lewat
PMM. Ya, klik saja ini daftar di sini, ini diklik, klik daftar di sini. Jika memang sudah pernah mendaftar, maka yang muncul adalah yang mana tadi ya? Yang ini. Nah, itu. Ini yang akan muncul. Nah, kalau saya ini kan yang muncul ini tidak bisa mendaftar. Seperti itu. Baik, itu kendala yang pertama ya, terkait dengan ada kata maaf ini. Oke, sekarang saya akan ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan ini, kendala maaf ini sebelum saya masuk ke masalah yang kedua, itu terkait dengan akun belajar ID-nya. Silakan. Kira-kira tidak ada dampak ke yang lain kalau kita belum bisa mendaftar, Pak, atau bagaimana? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada dampak apapun. Itu yang kami takutkan nantinya ada permasalahan di kemudian hari gitu. Iya, tidak ada konsekuensi sebenarnya, tidak ada. Hanya saja kan ya konsekuensi kayak itu aja yang disampaikan oleh Pak Kepala BTIDP tadi. Ya, jadi tingkat pendaftaran di provinsi kita itu akan rendah, itu saja sebenarnya gitu. Tapi kalau secara apa istilahnya, secara peraturan itu tidak ada. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya di periode ini kita tidak bisa daftar, kira-kira kapan lagi dibuka pendaftarannya biasanya? Ya, informasi yang saya terima, ini yang saya terima ya, untuk tahun ajaran tahun depan itu semua sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi untuk yang tahun kemarin dengan tahun ini itu diberikan kesempatan untuk menerapkan bagi yang yang siap gitu. Jadi dia mendaftar secara sukarela seperti ini. Nah, kalau yang tahun depan sudah menjadi kurikulum nasional, itu info yang saya dapat. Sehingga kemungkinan tahun depan sudah tidak lagi pendaftaran seperti ini, kemungkinan. Itu yang saya dengar. Nah, Pak bertanya. Sebentar, sebentar. Terkait dengan apakah tahun depan akan mendaftar lagi atau tidak, itu saya juga belum dapat info seperti itu. Mungkin tertibnya kita berikan ke moderator ya untuk ini, untuk mengatur siapa yang bertanya. Silakan Pak Herudin, biar agak tertib ini. Silakan. Assalamualaikum Pak. Pak Herudin. Masih beliau off ya. Bentar. Baik, yang mau bertanya mungkin angkat tangan dulu ya, supaya bisa kita lebih tertib. Iya Pak, mau nanya Pak. SMK Al-Mukhtari, silakan. Dari SMK Al-Mukhtari. Assalamualaikum. SMK Al-Mukhtari, silakan Pak, dinyalakan mic-nya Pak. Ada yang bertanya? Ya. SMA 1 Labu Api. Oke, sebentar Pak Zulkarnain, yang SMK dulu ya. Ya. Iya. Oke, siap Pak. Siap. SMA 1 Labu Api ya. Oke. Dia mau tanya Pak, tadi kan ada daftar yang dikirim itu, yang ikut seminar ini yang belum. Perasaan saya kan sudah setahun sudah daftar tahun yang lalu, malah kemarin saya sudah refleksi. Ya, tapi ternyata dari data itu dibilang belum terdaftar. Rata-rata itu SMA yang sekolah penggerak seperti SMA 1 Sekotong, SMA 1 Gunung Sari, terus sama SMA 1 Gerung, SMA Batu Layar, sama SMA 1 Labu Api. Jadi itu sudah tahun kemarin sebenarnya daftar, dan yang 3 sekolah itu sekolah penggerak tahun kemarin, Pak. Kenapa dikatakan tadi data itu ini yang belum katanya, makanya kami ikut seminar begitu. Mungkin itu Pak Samsul. Terima kasih. Terkait data nanti mungkin Bapak silahkan konfirmasi ke Dinas Dikbud langsung kalau terkait data, karena pendataan itu sumbernya dari Dikbud langsung, bukan dari kami Jadi kami hanya membantu untuk memfasilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kendala. Seperti itu Pak Zulkarnain ya. Oh, terima kasih Pak. Kalau gitu besok saya cek aja Pak ya. Siap. Tapi yang jelas kalau Bapak sudah mendaftar tahun kemarin, ya maka tahun ini cukup melakukan refleksi. Iya sudah, sampun sudah. Kemarin sudah saya refleksi. Aman. Baik, silakan selanjutnya dari SMK Al-Mukhtari. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak. Jadi begini,
kan di sekolah kami ini belum terlalu lengkap lah fasilitasnya. Apakah kita diharuskan untuk mendaftar kurikulum Merdeka ini? Terus yang kedua, kebetulan kepala sekolah kita juga masih berstatus PLT. Terus bagaimana terus ini, Pak? Oke, baik. Ya, yang pertama terkait dengan kesiapan sekolah, ya. Nah, mengapa akan tetap mendaftar? Karena begini Pak, nanti saat Bapak mendaftar itu pun, pada akhirnya itu pilihannya kembali ke Bapak. Mau memilih yang mana di antara yang 3 tadi Pak? Kan ada yang mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, kemungkinan kalau sekolah itu belum siap, nanti pasti akan diarahkan ke mandiri belajar. Nah, yang mandiri belajar ini Bapak tidak merubah kurikulum, tetap kurikulumnya itu adalah 2013, tetapi nanti Bapak dalam proses pembelajaran, dalam proses pengelolaan itu mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Jadi secara kurikulum perangkat tetap perangkat yang sekarang digunakan. Karena nanti ketika Bapak pendaftaran, nah ini saya coba share screen ya. Ketika Ibu dan Bapak melakukan pendaftaran itu, ini sebentar. Ini tadi ya, sebentar ya. Saya coba buka dulu. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini. Nah, nanti saat Ibu dan Bapak mendaftar itu kan akan diminta untuk mengisi kuesioner. Iya. Ada kuesionernya. Nah, sebentar. Nah, ini kuesionernya seperti ini. Ya, salah satu contoh isi kuesioner seperti ini, Pak. Contohnya bunyinya. Mungkin agak kecil ini ya, nggak kelihatan. Contohnya kayak gini bunyinya. Siswa yang sudah bisa mengoperasikan komputer di sekolah Anda, A, sebagian besar atau semua, kemudian sebagian kecil atau sangat jarang yang bisa mengoperasikan. Itu Bapak pilih sendiri. Atau yang kedua, guru saat mengajar hanya menggunakan satu buku saja atau satu sumber saja saat mengajar, yaitu buku teks. Berapa banyak guru yang seperti itu? Nah, kalau Bapak memilih sebagian besar, nah itu kemungkinan besar nanti Bapak akan diarahkan ke mandiri belajar. Nah, jadi nanti proses untuk memilih itu nanti ada evaluasi diri lah yang diisi seperti itu, refleksi. Jadi tidak serta-merta langsung menerapkan perangkat-perangkat kurikulum Merdeka, tidak. Nah, maka untuk sekolah yang belum siap itu rata-rata itu memilih di mandiri belajar. Jadi tetap di K13, tetapi tidak kemudian menjauh dari kurikulum Merdeka seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kepala sekolah yang PLT, asalkan yang bersangkutan sudah tercantum namanya di Dapodik, ya, kemudian sudah ada akun belajar ID-nya sesuai dengan sekolah tempat jadi PLT itu, ya, dan ada SK-nya, SK pengangkatan sebagai kepala sekolah, atau itu bisa mendaftar kurikulum Merdeka. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Jelas ini? Sudah, jelas, Pak. Sudah. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini belum kita bahas tentang permasalahan akun belajar ID ya. Ini masih seputar pendaftaran kurikulumnya saja. Silakan Pak Yasin. Baik, nggak jadi. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan, boleh raise hand. Oke, baik. Pak Nuruddin Rajab, silakan. Nuruddin Rajab Loteng, silakan. Masih mati mic-nya. Bu Qoriatul Hafizah, silakan. Iya, terima kasih Pak. Tadi satu pertanyaan saya sudah terjawab dari pertanyaannya Bapak yang dari SMK. Kalau misalnya
kita sudah diarahkan ke mandiri belajar ya. Kemudian setelah sekolah kita siap, nanti kalau ingin ke mandiri berbagi misalnya, langkahnya seperti apa? Apakah otomatis dari sana nanti atau ada langkah-langkah yang harus kita lakukan lagi, Pak? Begitu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika tahun ini sekolah ibu dan bapak sudah misalkan memilih satu pilihan, anggap saja misalkan mandiri belajar, ya maka selama setahun pelajaran besok itu tetap mandiri belajar, tidak ke tidak ke yang lain. Jadi nggak bisa misalkan setelah 3 bulan ini, kayaknya saya bisa nih nerapin yang mandiri berubah gitu, nggak bisa. Nah, jadi selama setahun itu tetap mandiri belajar statusnya, gitu. Sehingga nanti di tahun besok, kalaupun seandainya misalkan tahun depan sudah benar-benar kurikulum merdeka, ya berarti ibu kan sudah ada gambaran, ya, karena sudah dari sekarang sudah ikut lewat jalur mandiri belajar. Dan kalau bagi saya pribadi ini ya, itu saya merasa lebih dimudahkan dengan kurikulum merdeka ini, sangat merasa dimudahkan. Kalau saya bandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya ya. Kebetulan saya mengajar dapat yang yang 2006 dapat. Kemudian yang K13, apalagi K13 kemarin itu luar biasa ya. Salah satu yang paling terasa itu di penilaian. Itu sangat memudahkan kita. Ya, diberikan kemerdekaan bagi guru dalam melakukan penilaian itu. Tidak lagi harus ada KI1, KI2, KI3, KI4, pokoknya ribet lah gitu ya. Jadi kalau bagi saya pribadi ini kurikulum ini sangat berpihak kepada murid dan berpihak kepada guru. Itu kalau bagi saya pribadi seperti itu. Ya hanya saja namanya barang baru ya, belum kita kenal, ya, jadi terasa seolah-olah hanya sekedar ganti kurikulum saja. Nah, saya tidak melari ke arah itu ya, tapi yang jelas kurikulum merdeka itu jauh lebih berpihak, ya, lebih memudahkan ya bagi sekolah seperti itu. Ya, insya Allah nanti mungkin kita buka sesi webinar ya terkait dengan seperti apa prinsip-prinsip kurikulum merdeka yang tadi saya maksud itu jauh lebih memudahkan kita sebagai guru, nanti kita bahas. Ya. Termasuk mungkin ketika ibu dan bapak mungkin melihat contoh-contoh yang ada di sekolah penggerak atau teman-teman yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka atau mungkin download di internet ada namanya modul ajar. Itu mungkin kalau ngelihat modul ajar yang begitu rigid, mungkin kita nggak jadi mau kurikulum merdeka. Ternyata modul ajar sangat ribet begitu ya. Padahal itu ada juknis terbarunya. Modul ajar itu sama strukturnya kayak RPP yang 3 komponen itu, gitu. Ya, jadi jauh lebih sederhana seperti itu. Ya mungkin nanti di sesi webinar kita yang berikutnya kita kupas lebih mendalam. Nah yang hari ini khusus tentang pendaftarannya seperti itu. Baik, sebelum saya melangkah ke akun belajar ID, masih ada yang ingin ditanyakan terkait ini, Pak Hairil Anwar, silakan Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Haji. Terkait masalah kurikulum merdeka, kebetulan sekolah kami kan nanti di tahun ajaran baru akan melaksanakan IKM ini. Kira-kira persiapan awal untuk melaksanakan itu apa saja yang dipersiapkan, Pak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah di IKM itu identik dengan pembelajarannya semuanya berbasis IT semua kalau saya perhatikan karena kita sering melihat atau merasakan ketika pelatihan atau apalah itu semuanya berbasis IT semua. Sehingga siswa pun punya akun harus akun ID belajar itu harus mengakses tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya melalui akun ID belajar itu sendiri. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hairil dari sekolah mana, Pak? SMA Darul Hikmah Mataram. Oh, baik. Kemarin mendaftar yang jalur apa, Pak? Sekolah penggerak, Pak. Oh, sekolah penggerak. Oh, lulus, Pak ya? Alhamdulillah. Kemarin ya? Kenapa? Dan 3 berarti Pak ya? Kayaknya intinya tahun ajaran besok kita akan melaksanakan katanya setelah sekolahnya. Sama saya berarti Pak.
Oh iya. Oke, baik. Jadi begini. Oke. Apa yang harus saya persiapkan? Anggaplah saya sekolah penggerak. Kemudian saya juga mendaftar jalur mandiri, baik itu mandiri belajar, berubah atau berbagi. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Hal yang harus dilakukan oleh sekolah adalah buka PMM, Pak. Itu yang pertama. Buka PMM. Ya, pelajari topik-topik nih, saya coba bukakan PMM nggih. Nah, ini PMM, saya coba bukakan ini. Ya, yang tadi itu. Nah, jadi nanti selesai mendaftar ini, silahkan Pak Guru mengakses PMM. Oke, sebentar. Mana dia? Nah, ini. Baik. Nah, di PMM ini kan bisa diakses lewat HP juga, Pak ya, lewat HP. Nah, ini yang lewat website saya tampilkan. Ini kan ada menu pelatihan mandiri nih. Nah, di sini. Ini ada beragam topik pelatihan ya, yang bersertifikat malah. Jadi pelatihannya ini setiap topik itu ada satu sertifikat resmi yang diterbitkan oleh kementerian, oleh Kemdikbud yang bisa Ibu Bapak dapat jika menyelesaikan pelatihan. Nah, ini contohnya. Nah, topik. Nah, ini ada banyak topik yang bisa Ibu Bapak pelajari. Nah, untuk persiapan menuju ke penerapan IKM ya bisa mempelajari nih, ada topik kurikulum merdeka, ada topik merdeka belajar, ada topik perencanaan pembelajaran, ada banyak di sini. Ya. Ada banyak yang bisa dipelajari nih, gitu. Dan ketika selesai belajar dapat sertifikat. Nah, ini contohnya yang saya. Nah, ini saya sudah dapat sertifikatnya ini. Nah, ini sudah saya pelajari. Nah, ini dapat sertifikat resmi dari apa namanya? Kemdikbud ini. Sertifikatnya ini. Seperti itu. Nah, itu yang bisa dilakukan. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah tentu sekolah. Nah, kalau yang sekolah penggerak sih enak nih, sekolah penggerak nih ada bantuan bos kinerja kan. Nah, itu bisa dianggarkan pelatihan nanti. Pelatihan bagi guru-guru. Ya, workshop, AT, training, diklat segala macamnya gitu. Ya. Beli laptop juga bisa, Pak ya? Nah, kalau terkait itu Pak, sepertinya kurang pas saya menjawab di sini Pak. Siap. Ya, kan itu terkait juknis kan Pak ya. Saya khawatir salah menjelaskan nanti. Kemudian yang jalur mandiri kan nggak dapat bantuan bos kinerja. Ada bos reguler, silahkan anggarkan pelatihan. Materinya itu adalah tentang workshop kurikulum merdeka, gitu. Selain tadi belajar di PMM. Nah, insya Allah nanti mungkin di sesi webinar berikutnya kita akan buka sesi khusus. Kita kupas sampai, kalau istilahnya itu sampai ke jeroannya ya, sampai ke dalam-dalamnya PMM ini kita akan kupas habis nanti. Ya, mungkin di sesi webinar berikutnya nanti. Jadi, terakhir tadi pertanyaan terkait apakah penerapan kurikulum merdeka itu identik dengan harus menggunakan internet, IT. Nah, itu sebenarnya tergantung kondisi sekolah, Pak. Ya kan ada istilahnya pembelajaran berdiferensial yang sesuai dengan karakteristik sekolah, karakteristik siswanya. Ya kalau misalkan di sekolah itu kesiapan IT-nya sudah sangat bagus, ya maka silahkan. Tapi kalau yang kesiapan IT-nya sedang, ya silahkan sesuaikan dengan kesedangannya itu. Nah, jadi IT yang dimaksud di sini adalah silahkan terapkan sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi tidak harus kemudian semua siswa membuka laptop segala macam. Padahal di sekolah listriknya cuma 900 watt, ya kan? Baru buka 5 laptop jeglek langsung kan gitu. Nah, jadi artinya pembelajaran berbasis IT itu dimulai, diperkenalkan. Ada banyak cara. Tidak harus kemudian semua siswa buka laptop, tidak. Gitu. Ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi sekolah, ya. Karena selama yang saya baca itu di prinsip-prinsip kurikulum merdeka itu tidak ada yang disebutkan siswa wajib belajar berbasis IT, itu nggak ada. Tapi yang ada itu adalah belajar itu harus sesuai dengan kebutuhan murid. Nah ya sekarang kalau misalkan sekolahnya nggak ada fasilitas, kemudian internet susah, gimana mau dipaksakan? Kan nggak sesuai dengan kebutuhan murid gitu. Nah jadi sesuaikanlah proses itu nanti dengan sesuai keadaan sekolah. Jadi tidak harus kemudian serba IT semua, enggak. Gitu. Jadi itu hanya sebagai salah satu sarana saja seperti itu. Itu mungkin Pak Hairil untuk jawaban saya, mudah-mudahan bisa ya mencerahkan sedikit lah, mungkin barangkali tidak bisa seutuhnya. Siap Pak, terima kasih Pak. Bisa Pak Hairil.
Baik, Pak Ramli ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, sedikit tentang PMM Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak Samsul. Jadi 2 tahun yang lalu waktu kami awal mendaftar di PMM itu, kami memilih mandiri belajar Pak Samsul. Ya. Kemudian setelah kami menerima SK bahwa sekolah kami itu melakukan IKM dengan pilihan mandiri belajar, 3 bulan kemudian baru kami ditetapkan jadi SMKPK, Pusat Keunggulan. Oh, ya. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah kami di Dapodik itu, Pak Samsul, bahwa ini apakah pengaruhnya dengan pilihan kami yang mandiri belajar atau gimana itu kami nggak tahu. Permasalahannya adalah jam P5 itu kami di Dapodik itu tidak terbaca. Nah, karena ternyata yang setelah saya pelajari, ternyata mandiri belajar ini untuk jam P5 itu dia ekstrakurikuler, Pak. Jadi tidak masuk ke jam Dapodik. Sementara setelah 1 tahun kami pelaksanaan itu, jadi di SK mengajar itu, teman-teman itu terhitung dengan jam P5-nya. Begitu Pak. Pertanyaan saya, apakah berpengaruh dengan pilihan kami yang mandiri belajar itu? Sementara pada saat itu, mandiri belajar itu kami belum mendapatkan SK SMK Pusat Keunggulan. Gitu Pak. Yang mana Pak? Yang SMKPK-nya itu berlaku diterapkan di tahun ajaran berapa Pak? 2021 Pak, 2022. Oh, berarti 3 bulan berjalan mandiri belajar, baru di tengah-tengah langsung berubah gitu ya? Karena kami bukan SMKPK reguler awalnya. Jadi pada saat wawancara pertama, sekolah kami tidak lolos. Di kemudian hari, di tengah jalan, ada 60 sekolah SMK yang mengundurkan diri untuk jadi SMKPK. Nah, wawancara kedua, kami dipanggil lah untuk wawancara kedua itu, maka di wawancara kedua itu baru terpilih jadi SMKPK. Iya. Iya, begitu ya. Baik. Ini baik. Kalau melihat dari SK, ini kayak kami yang sekolah penggerak saja, itu kan saya juga di tahun ajaran kemarin 2022 2023 kemarin itu kan di tengah baru keluar pengumuman sekolah penggerak. Itu tapi berlakunya tahun ajaran baru, bukan kemudian di tengah-tengah tiba-tiba berubah gitu ya. Iya. Karena Dapodik itu kan dari awal sudah ditentukan itu. Gitu. Nah, tapi nggak tahu ya kebijakan di SMK seperti apa. Tapi kalau diterapkan seperti SK-nya, itu biasanya seperti kami nih yang sekolah penggerak, keluar SK-nya juga 3 bulan setelah penerapan sebagai mandiri belajar, keluar SK sekolah penggerak. Tapi kami tidak merubah Dapodik. Di Dapodik itu tetap kami sebagai K13 secara kurikulum. Gitu. Tapi kalau nanti yang secara teknis, Pak Jimmy, mohon maaf ya, saya juga orang masuk terlalu dalam, karena itu ranahnya di bidang SMK di Dikbud, barangkali akan lebih baik jika nanti mungkin dikonsultasikan ke sana. Kalau secara teknis saya nggak berani masuk karena itu terkait banyak banyak aturan yang mengikat di situ, seperti itu Pak Ramli. Siap Pak. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Ramli. Ya, Pak. Oke, baik. Waktu hampir menunjukkan pukul 3. Ini saya akan masuk ke masalah belajar ID, Ibu Bapak ya, mohon izin. Nah, nanti mungkin sekalian kita buka sesi tanya jawab lagi. Nah, ini terkait sekarang akun belajar ID, Bu dan Bapak ya. Oke. Nah, sebenarnya saya sudah menyiapkan tutorial semua permasalahan terkait belajar ID. Nanti saya akan share di grup webinar ya, permasalahan terkait belajar ID, tapi saya akan jelaskan di sini sekarang. Oke, permasalahan yang pertama adalah ada guru, bahkan kepala sekolah itu mengatakan saya nggak punya akun katanya gitu. Nggak punya akun, nggak ada akun gitu, belum terbit akunnya gitu. Padahal sudah ada akunnya aja belum tahu. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Itu bisa ngecek mandiri sebenarnya Ibu Bapak ya, itu bisa kita ngecek mandiri. Nah, ini saya akan jelaskan caranya sekarang, bagaimana cara untuk mengecek akun belajar ID secara mandiri. Oke, sebentar.
Nanti tutorialnya ada saya siapkan. Oke, yang pertama nanti, sebentar saya share screen dulu ya. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak itu bisa mengecek akunnya secara mandiri, nggak perlu ketergantungan kepada kami, tim kapten ataupun operator. Mandiri bisa dicek. Ya. Nah, caranya itu adalah Ibu dan Bapak silahkan mengunjungi website belajar. Nah, ini belajar.id. Ya. Belajar.id itu dikunjungi websitenya. Seperti ini. Nah, nanti, nih. Terlihat ya, ini ada cari tahu status akun belajar ID Anda, ini dia. Dipilih tipe pengguna, silakan Ibu Bapak klik pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, seperti ini. Kemudian cari akun belajar. Nah, nanti di sini Ibu dan Bapak diminta untuk memasukkan NPSN. Oke. Sampai di sini, apakah sudah jelas Ibu dan Bapak? Baik, jelas. Kalau tidak ada komentar, jelas. Untuk penjelasan ini, kalau ada yang tidak dimengerti alurnya, boleh langsung interupsi ya, supaya nanti bisa saya jelaskan langsung. Baik, di sini silahkan masukkan NPSN Ibu dan Bapak. Nah, ini yang jadi catatan NPSN ini. Kasus pertama, ada guru A, namanya Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad ini mengajar di sekolah A dan sekarang mutasi ke sekolah B. Nah, si Pak Ahmad ngeceklah menggunakan NPSN sekolah B, ternyata nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Maka coba gunakan NPSN sekolah sebelumnya. Gitu. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, seperti di sekolah yang satu atap. Ya. Pak Ahmad menjadi kepala sekolah di SD dan SMP. Nah, maka Pak Ahmad ini mempunyai 2 akun yang bersangkutan ini karena beliau masuk di Dapodik SD dan masuk di Dapodik SMP gitu. Atau mungkin ada Ibu Bapak guru SMK atau bahkan mungkin kepala SMK membuka sekolah swasta dan beliau juga masuk di Dapodiknya yang di sana sebagai kepala sekolah. Maka yang bersangkutan itu punya 2 akun. Nah, kalau mau ngecek akun yang di sekolahnya yang anggaplah sekolah SMK-nya yang negeri itu, ya silahkan masukkan NPSN sekolah negerinya. Kalau dia mau tahu akun yang di sekolah swastanya, masukkan NPSN sekolah swastanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, boleh. Silahkan boleh angkat tangan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, saya kira jelas. Oh, ada. Bu Neni, silahkan Bu Neni SMK 1, silahkan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Kapten, saya hadir dengan masalah akun belajar saya. Ya, jadi saya ini punya permasalahan. Saya bisa login menggunakan 2 akun email belajar. 2 akun email yaitu email pribadi dan email guru SMK belajar.id ke PMM. Nah, sementara praktik baik yang sudah saya upload itu ada di akun email pribadi saya semua. Termasuk juga karya-karya saya itu terbaca semua di akun email pribadi. Nah, kebetulan nama saya ini sebagai narasumber berbagi praktik baik ini terbacanya di akun email belajar.id, bukan di akun pribadi saya. Terus kemudian saya juga sudah pernah upload ulang nih ceritanya, upload ulang video praktik baik saya ini di akun email belajar.id, tapi ternyata keterangannya di situ sudah diimport videonya. Nah, pertanyaan saya mungkin mudah-mudahan Kapten bisa berikan solusi gimana caranya mengatasi permasalahan kedua akses akun email belajar.id saya, terus kemudian termasuk khususnya berbagi praktik baik saya ini supaya bisa terbaca di akun email belajar.id. Baik, terima kasih. Demikian. Ya, terima kasih. Kita simpan dulu pertanyaannya ya. Saya selesaikan yang ini ya. Baik.
Oke. Baik, saya lanjutkan dulu terkait dengan ini NPSN. Sudah jelas NPSN ini ya. Jadi silakan masukkan NPSN. Ada yang boleh dipinjam enggak NPSN-nya ini? Siapa kira-kira yang menjadi volunteer ini? 50, 20, 47, 17. 50, 20, 47, 17. Oke. Kayak seperti ini ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, di sini Ibu Bapak diminta untuk Belum terlihat, Pak. Belum, Pak, belum terlihat. Ya, sebentar. Oh, mohon maaf. Kita ulang berarti sebentar. Ini putus tadi, sebentar ya. Bentar. Oke, jadi sekali lagi Ibu dan Bapak itu bisa mengecek secara mandiri ya. Oke, ini saya ulang nih. Oke. Ini masih ingat kan ya caranya? Oke, baik. NPSN-nya berapa tadi Bapak yang jadi sukarelawan volunteer? 50 20, Oke. 47, 17. Oke. Kemudian selanjutnya, nah di sini diminta nama lengkap. Nah, ini catatan penting ini nih, sangat penting ini. Di nama lengkap ini tulis sesuai dengan ejaan yang didapodik. Nah, contohnya nih, kemarin ada yang ngelapor ke saya nggak ketemu akunnya. Nama beliau adalah Hafizin. Tak ketemu. Padahal di KTP-nya Hafizin namanya. Apakah harus pakai gelar, Pak ya? Nah, sebentar Pak Nggih. Nah, ini tak akan terjawab sekarang. Jadi nama lengkap ini bukan harus dengan gelar, bukan juga harus dengan sesuai akte, tidak. Intinya apa yang tertulis di dapodik itulah yang diketikkan di sini. Nah, yang Bapak ini kemarin Hafizin ini ternyata namanya itu adalah Hafizin yang tertera di dapodik ya. Hafizin SPDI seperti ini. SPDI-nya tanpa titik, nggak ada titik sama sekali. Gitu. Nggak ada titiknya. Jadi harus diketik persis sama dengan yang di dapodik. Ada juga kasus kedua kemarin, namanya itu Siti Nur. Nah, Siti Nur. Nggak ketemu dia cari Siti Nur. Ternyata namanya di dapodik itu ada komanya, ada spasinya, ada S-nya, ada titik, ada P, dan ada D. Jadi harus diketik persis sama seperti yang di dapodik. Itu intinya. Di nama lengkap ini. Kalau di dapodik pakai spasi, maka di sini juga ada spasi. Misal namanya Maman, Maman namanya. Nama panjangnya itu Maman doang. Maman. Tapi ternyata di dapodik itu ada spasi, asli spasi juga di sini Maman. Jadi harus persis seperti di dapodik. Oke. Baik, yang tadi Bapak yang menggunakan ini NPSN, coba nama lengkap satu orang siapa Pak yang Bapak tahu? Ramli, Pak. Oh, Pak Ramli. Bapak Ramli sudah tahu akunnya belum? Udah, Pak, udah. Sudah ya? Oke, bentar. Tapi Bapak akan kelihatan tanggal lahirnya Pak di sini nanti Pak nih. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Oke, baik. Tanggal berapa, Pak? 20 Juli 85, Pak. 85 sebentar. Oke, setelah ini Bapak dan Ibu bisa klik selanjutnya ya. Nah, maka akan langsung kelihatan akunnya Ibu Bapak di sini. Nah, ada yang keterangannya sudah aktif, ada juga keterangannya belum aktif di sini. Kalau belum aktif itu merah dia. Merah. Nah, kalau yang statusnya belum aktif, merah, itu nanti di bagian bawah ini ada tulisannya aktifkan akun di bawah sini. Ada tulisan aktifkan akun. Dan Ibu Bapak nanti bisa memilih mau dikirimkan lewat email atau mau dikirimkan lewat nomor HP, akun dan passwordnya. Gitu. Nah, kalau Pak Ramli ini nggak muncul dia di sini. Kenapa? Karena beliau sudah mengaktifkan akunnya. Jadi seperti itu caranya. Gitu. Sampai di sini jelas nggak cara mengecek akun ini?
Mohon maaf Pak, Ya, kalau silakan. lupa passwordnya bagaimana? Oke, sebentar setelah ini ya. Oke, jadi ini adalah cara untuk mengecek akun. Nah, ternyata kendalanya adalah ketika guru itu meminta dikirimkan akun, ternyata nomor HP yang ada di sini itu udah nggak dipakai lagi. Udah sekian kali ganti nomor HP. Nah, kalau kasusnya seperti itu, nggak masalah Ibu Bapak. Yang penting Ibu Bapak tahu, cukup tahu ini saja. Cukup tahu yang ini. Ya. Nah, maka nanti untuk mendapatkan password, itu bisa melalui tim kapten. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah Ibu Bapak bisa mengunjungi website kapten. Namanya Tanya Kapten. Mungkin Pak Hairudin bisa diketikkan nanti di chat ya. Itu alamat websitenya adalah s.id Tanya Kapten. s.id Tanya Kapten. Nanti Pak Hairudin akan share itu di apa di ini tutorialnya juga sudah ada Ibu Bapak. Nanti saya share di grup ya. Nah, ini dia. Nah, ini websitenya yang tadi saya tunjukkan di awal kan pernah nih foto-foto ini. Nanti Ibu dan Bapak di bawah sini ada, nah ini, lewat sini nih. Ajukan reset akun. Ini. Tinggal klik ini. Udah. Bapak masukkan datanya Ibu Bapak di sini dengan lengkap. Kemudian nanti di sini ada upload surat permohonan. Surat permohonannya itu sudah ada juga di website Tanya Kapten sudah ada. Ini dia yang tombol hijau. Jadi yang ini harus di-download terlebih dahulu yang tombol hijau ini. Nah, ini di-download, Ibu Bapak isi, print surat permohonan ini, kemudian stempel pimpinan. Itulah yang dikirim ke sini, Bapak. Kirim ke sini. Ya, nanti tim kapten dan ko-kapten akan mengirimkan passwordnya ke Ibu Bapak. Ya, dalam waktu paling lama 3 hari, paling lama loh ya, paling lama 3 hari. Ya, tapi kalau sistem lagi lancar itu biasanya langsung dikirimin kalau lagi lancar. Seperti itu. Itu kalau lupa password. Paling cepat 15 menit. Ya, bisa. Ya, dalam nih. Jadi gini, kan akun itu ada akun admin, ya, ada akun admin dan ada akun guru. Nah, kalau akun guru itu jika saya sedang online seperti ini dan saya membuka laporan Bapak, itu bisa langsung saya proses, langsung dikirimin. Kalau yang akun guru, itu cepat dia. Nah, yang agak lama itu adalah akun admin, karena dia prosesnya beda dia. Seperti itu, untuk dimaklumi. Gitu. Seperti kasus kemarin ini, itu ada yang mengajukan, yang admin terutama, itu ada yang mengajukan tanggal 7. Baru tadi malam bisa selesai. Ya. Jadi 2 harian menunggu. Karena memang ternyata sistemnya ikut libur itu. Libur yang kemarin apa namanya? Libur pasca itu ternyata di ini di maintenance di pusat gitu sistem untuk resetan akun itu. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Neni yang tadi terkait dengan perakunan, adakah yang masih ingin ditanyakan terkait user, password dan seterusnya? Baik, saya kira amat ya. Yang jelas nanti kami akan kirimkan tutorialnya, jangan khawatir, lengkap tutorialnya. Sedikit. Silahkan Pak, siapa ini? Boleh angkat tangan dulu Pak, biar saya tahu yang... Pak Bahtiar ya? Sedikit Pak, bagaimana kalau akunnya itu tidak ditemukan Pak? Itu akun belajar.id-nya. Bagaimana kalau akunnya tidak ditemukan? Pertanyaannya begini Pak sekarang, apakah yang bersangkutan sudah masuk Dapodik belum? Nah, itu yang ditanyakan dulu. Masuknya kapan? Kalau masuknya udah lama, coba cek ejaannya benar nggak diketik. Gitu Pak. Ya? Ejaannya kemungkinan besar salah, tidak sesuai dengan Dapodik. Tetapi kalau merasa udah benar semuanya, ejaannya udah persis sama dengan yang di Dapodik, kemudian enggak juga ditemukan, itu nanti silahkan bisa mengontak tim kapten dan ko-kapten. Ya. Bagaimana cara mengontak kami kalau ingin langsung berkomunikasi dengan kami? Itu kami sudah siapkan, Pak. Nah, ini saya sharekan ya. Kalau ingin langsung terhubung dengan kami. Nah, ini Ibu Bapak ya. Ibu Bapak, lagi-lagi harus masuk ke website kami. Ini websitenya ya, website Tanya Kapten. Nanti di sini Pak, scroll ke paling bawah. Bapak, Pak Bahtiar dari mana Pak? Halo Pak Bahtiar?
Dari kabupaten mana, Pak? Ya, Pak, ya, Pak. Dari kabupaten mana, Bapak? Kabupaten Bima, Pak. Kabupaten Bima. Kabupaten Bima cari, Pak, nih. Nah, ini Kabupaten Bima nih. Bapak tinggal klik aja nih Kabupaten Bima ini. Maka nanti Bapak akan langsung terhubung dengan WA Pak Olan di sana. Selaku tim kapten. Atau kalau Bapak mau langsung ke saya juga boleh. Itu tinggal klik ini, tanya Kapten NTB. Langsung ke saya ini. Bapak klik ini, akan langsung terhubung dengan WA. Nah, nanti silakan bisa langsung menanyakan permasalahannya. Tapi sekali lagi coba cek namanya Pak, ejaannya itu harus benar. Oh ya. Silahkan, ada lagi Ibu dan Bapak yang ingin ditanyakan sebelum saya menjawab. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fatia. Terkait dengan user dan password. Baik, kalau memang tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan Bu Neni nih kaitan dengan PMM. Nah, jadi izin nih, kita agak jauh sedikit ini bahas PMM sedikit pembukaan pertanyaan. Berarti pikir nih bagi Ibu Bapak nanti untuk penasaran untuk ngikutin lagi apa kegiatan webinar kita, nanti kita akan khusus bahas tentang PMM sampai ke dalam-dalamnya, kita akan kupas detail nanti ya. Baik. Jadi untuk kasus Bu Neni tadi kemungkinan besar yang terjadi seperti ini. Jadi di PMM itu kan Bu Neni masih on ya? Siap-siap. Sedang mendengarkan. Baik, di sini kan ada beberapa apa namanya fitur. Nah, ada beberapa fitur. Nah, khusus untuk fitur yang bukti karya ini, ya, khusus untuk yang fitur bukti karya ini memang bisa diakses baik menggunakan akun pribadi maupun Belajar ID. Yang ini, yang khusus bukti karya. Fitur-fitur yang lain seperti pelatihan mandiri, kemudian perangkat ajar, itu wajib menggunakan Belajar ID, Bu. Jadi karya ini, jadi bukan PMM-nya yang bisa diakses dengan akun pribadi, tetapi bukti karya saja. Ya? Nah, sehingga ketika Ibu kemarin mungkin nggak sengaja mungkin saat login itu klik bukti karya saat proses pemilihan narasumber. Ibu klik bukti karya, ternyata mungkin Ibu nggak sadar kalau itu sedang terkoneksi dengan yang pribadi, yang akun Gmail kemungkinan. Nah, sehingga semua karya Ibu masuk di sini gitu kan ya. Ya. Jadi memang akan kosong. Betul. Jadi kalau Ibu sekarang masuk bukti karya ke akun akun Belajar.id, dia akan kosong karena memang Ibu nguploadnya di akun pribadi. Akun email pribadi. Nah, mengapa kemudian bukti karya ini, khusus bukti karya ya, bisa diakses oleh akun pribadi? Nah, itu harapannya supaya mungkin ada guru yang belum masuk Dapodik, tapi dia punya karya. Ini kan kalau guru belum masuk Dapodik kan belum punya akun Belajar ID nih. Tapi dia punya karya, ingin juga memasukkan ke PMM. Nah, itu bisa dengan akun yang @gmail.com seperti itu. Nah, sejauh ini memang belum ada informasi yang saya dapat terkait apakah bisa nggak ini dipindahkan otomatis, itu yang belum ada informasinya yang saya tahu. Tapi yang Ibu lakukan, kalau kemarin coba login menggunakan akun Belajar ID, kalau misalkan kemudian Ibu mengupload karya Ibu lagi di situ, itu terdeteksi Bu ya? Tidak terdeteksi. Sementara hilang kalau di akun Belajar.id-nya tidak ada sama sekali karya saya. Ya, misalkan gini Bu, Ibu kan punya karya dengan judul A ya, udah dimasukkan ke PMM lewat jalur Gmail. Nah, coba sekarang Ibu lewat jalurnya Belajar ID, masukkan ulang karya itu. Sumber YouTube-nya tetap sama Bu, Ibu nggak perlu upload ulang di YouTube. Ya. Ibu hanya perlu mengambil link yang di YouTube, tapi dimasukkan lewat akun Belajar ID. Nah, sudah, mohon izin Pak Kapten. Sudah pernah saya coba, tapi di situ setelah diupload keterangannya itu sudah diimport videonya, begitu. Kemungkinan karena sudah masuk di akun email pribadi saya, begitu. Coba kirimkan screenshotnya ya, karena mungkin bisa jadi pemahaman beda. Nah, coba di screenshot ya, biar saya coba baca. Apa laporannya? Coba Ibu login ke bukti karya dengan akun Belajar ID, ya.
kemudian Ibu silakan upload, bukan upload sih sebenarnya, taruh link YouTube Ibu yang sebelumnya di @gmail itu disisipkan. Ya, itu nanti di screenshot ya, seperti itu. Siap. Baik. Terima kasih atas informasinya, Kapten. Oke, sama-sama. Saya kembalikan ke Pak Herudin untuk memandu pertanyaan. Pak Herudin sudah online belum ya? Izin Pak Kapten, masuk sebentar. Saya ada dari BGP sebentar aja. Silakan Pak Herudin. Baik, silakan Bu Widuri, ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Iya, terima kasih Pak. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, hanya berbagi saja. Kasus yang saya alami juga pernah seperti Bu Neni. Jadi saya nguploadnya untuk yang di Belajar ID, saya pakai channel YouTube yang Belajar ID. Kalau pakai yang akun pribadi memang nggak mau kebaca lagi karena sudah diimport. Jadi sumbernya harus 2, Pak. Itu yang saya lakukan kemarin. Ya, itu aja sih Pak. Terima kasih. Oh, baik. Baik, jadi pengalamannya Bu Widuri ini Bu Neni, jadi video yang sama upload dulu ke 2 channel yang berbeda, seperti Bu Widuri ya? Iya, betul Pak. Di 2 channel yang berbeda. Satu yang di channel Gmail saya, satu yang di akun Belajar ID-nya. Oh iya, silakan dicoba. Oke, siap. Terima kasih informasinya Bu Wid. Baik, silakan. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan kendala ini? Baik. Kalau memang aman, kita akan cukupkan. Aman Ibu Bapak ya? Aman. Izin Pak. Mohon maaf tadi ada. Oh iya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya baik itu tentang KMM, IKM atau tadi tentang Belajar ID boleh digabung. Silakan. Baik, untuk tambahan silakan Ibu dan Bapak mengisi form absen ya. Dan nanti di form absen itu diminta untuk screenshot bukti sudah ikut webinar. Insya Allah nanti kita akan terbitkan sertifikat sebagai peserta webinar. Nanti kita akan terbitkan oleh Educare Corner. Dan insya Allah komunitas kami sudah resmi bisa membuat sertifikat karena komunitas kami sudah kami daftarkan di notaris, ya, sudah resmi. Nanti insya Allah kita akan terbitkan sertifikat webinar yang kami adakan. Ya, kami akan buatkan sertifikat Ibu Bapak sebagai peserta webinar. Voucher Ramadannya juga dikirim Pak. Gimana? Jangan lupa diikuti juga di iya, betul. Ya. Nanti materi-materi dari saya nanti akan saya share di grup dan insya Allah mulai nanti kita akan coba berikan Ibu Bapak untuk komentar nanti ya. Mungkin ada yang ditanyakan di grup, nanti silakan bisa berkomentar. Dan yang akan menjawab tidak harus kami, silakan Ibu Bapak yang ada pengalaman yang sama dan sudah tahu jawaban dari permasalahan yang dilalui oleh rekan-rekan yang lain, silakan nanti bisa juga menjawab di grup ya. Jadi selesai webinar ini nanti kami akan share beberapa video tutorial terkait Belajar ID maupun materi-materi kami ini ya. Dan nanti Ibu Bapak juga bisa komentar di grup. Dan memang beberapa hari ini kami tutup itu supaya informasi itu tersampaikan, makanya kami tutup komentarnya. Insya Allah nanti setelah ini kita akan buka, mudah-mudahan nanti grup Educare ini bisa menjadi sarana diskusi Ibu Bapak terkait permasalahan-permasalahan penerapan IKM ataupun hal-hal lain ya yang terkait dengan dunia pendidikan seperti itu. Silakan sambil mengisi absen ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan ya. Tapi rasa-rasanya sih Pak Kapten penjelasan sudah sangat jelas, tadi beberapa sudah disampaikan. Tadi saya sempat keluar sinyalnya hilang. Silakan dicek. Silakan jadi Ibu Bapak yang belum screenshot dirinya, silakan nyalakan kamera, screenshot sekarang. Karena nanti di absen itu kami minta screenshot bukti Bapak sudah mengikuti webinar. Mohon wajah ditampakkan di screenshotnya ya. Ya, silakan screenshot dulu masing-masing. Ya, silakan. Nah, ini kan dibuka nih semua fotonya sekarang ini. Kelihatan wajahnya sudah.
Bisa tanpa foto, screenshotnya Pak itu. Pak, silakan kameranya Pak. Sudah ngisi absen Pak, tapi tidak pakai foto tadi. Berarti Tapi saya harus udah kirim ulang nih. tanpa foto, Pak. Yang penting Diulang Pak, tidak yang bisa penting nama dipanggil Bapak ada di tidak situ ya nggak masalah. Ya nggak masalah, nggak masalah. Masalah, ya nggak masalah. Oke baik. Intinya Mungkin saya ikut di Dan isi 2 kali apa Pak. di grup WA-nya. Oh, siap. Mungkin nanti di sesi terakhir kita foto bersama. Oke, Ibu Bapak, ini kayaknya udah aman Pak Herudin ya. Semoga ya Bapak Ibu sudah menerima dan baik. Mungkin saya kembalikan ke Pak Herudin untuk apa selanjutnya.